Satu. Shalom. Tes. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Selamat sore bagi kita semua. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk datang kepadanya di dalam ibadah passion kita. Dan tema kita pada ibadah sore hari ini yaitu mengingat hari penguburannya yang diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 dan akan dilayani oleh hambanya Bapak James Damani. Kepada Bapak kami sampaikan selamat melayani. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita menenangkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan, untuk kita bersama-sama dapat menikmati seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Amin. Tuhan Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa. Kasih-Nya senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Segala hormat kita, kemuliaan kita sampaikan hanya kepada Dia. Mari kita puji Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Kita bersama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan dalam hidup kita. Perbuatannya begitu sangat ajaib. Dengan penuh sukacita, mari kita tinggikan Tuhan kita. Tiada
pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini adalah momen di mana kita merenungkan akan penderitaan Yesus di kayu salib. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita sujud di bawah kaki salibnya. Dan kita tinggikan Dia. Kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 262, pada kaki salib. Oh
Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena cintanya kepada kita, karena cintanya kepada seluruh umat ciptaannya. Dan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sering sekali gagal untuk menyenangkan hatinya. Sering sekali tidak taat kepada setiap perintah-perintahnya. Mari kita datang kepada Dia, mengakui setiap pelanggaran kita, ketidaktaatan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup dan mampu dan bersedia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Untuk pimpinan biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelahan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah. Demikian penyegaran iman bagi kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenangkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kita kembali naikkan pujian kita, makin dekat Tuhan.
35 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat yang genap, dan di ayat yang 11 kita akan bersama-sama. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampas dia." Kita bersama. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Epistel bagi kita pada saat ini dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita kembali puji Tuhan, kita tinggikan Dia. Ku heran juru selamatku, bagimu salam. Yeah.
kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal pikiran, yang menuntun ke dalam satu pembaruan oleh pekerjaan Roh Kudus, yang memperlengkapi dan memberikan kita kuat kuasa sehingga mengerti kedalaman firman Tuhan, dan yang saat ini berbicara di rumah ibadah di tempat ini, sehingga mencerahkan semua kita yang beribadah malam passion, baik yang di gereja maupun di rumah, yang mengikuti live streaming YouTube dan juga Facebook. Sama-sama diberkati Tuhan, dan Kau menolong memperlengkapi agar pandemi ini bisa kami lalui dengan sehat dan menjadi pemenang. Menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk firman yang sebentar kami terima. Roh-Mu bekerja, Bapa, mencerahkan kami, sehingga kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat yang menerima, dan kami boleh terus menjadi pemenang di tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar dan menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan untuk kita, yaitu dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan. Saya akan membaca, silakan Bapak Ibu mengikutinya dalam hati. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati. Di situ Yesus diadakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani, sedang salah seorang yang turut makan bersama Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Dari sekian banyak ayat di Perjanjian Baru, khususnya di Injil, Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, ini salah satu pernyataan yang dikutip atau dituliskan dalam firman Tuhan ini tentang pernyataan Yesus bahwa dia akan mengalami penguburan. Dan tema kita hari ini adalah mengingat hari penguburannya.
Dan nats yang kita baca tadi dapat digambarkan seperti seorang guru pengajar, salah satu bimbingan belajar atau les, yang semakin hari semakin banyak muridnya dan menarik banyak orang di sekitarnya untuk menjadi murid dan les di tempat dia. Dan berdampak Bapak Ibu kepada bimbingan les yang lain, berkurang muridnya, dan lambat laun banyak murid-muridnya berpindah kepada bimbingan les yang satu tadi. Maka pasti kita pahami wajar jikalau bimbingan belajar lainnya atau guru-guru lainnya tersinggung, sakit hati, dan tentu ada permusuhan. Gambaran itu Bapak Ibu wajar dan lumrah ada di tengah dunia. Dan gambaran itu sebenarnya jikalau hari ini masih terjadi dalam banyak hal, itu adalah gambaran dari peristiwa masa Tuhan Yesus juga sudah terjadi. Dan nas ini menggambarkan kehadiran Tuhan Yesus dalam pelayanannya yang semakin hari semakin banyak yang mengikutinya. Dan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus ini mengalami suatu pembaharuan hidup. Bukan sekedar beragama seperti yang mereka terima pada masa itu, tapi ada perubahan, pembaharuan dari kehidupan beragama yang kaku, penuh dengan aturan-aturan, ke kehidupan beragama yang sehat, dinamis, dan penuh dengan kasih pimpinan roh Bapak Ibu, saudara. Maka wajar Bapak Ibu disebutkan dalam firman Tuhan ini, jikalau kita membaca ayat 9, 10 sampai dengan 11, dikatakan di sana, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Dan Bapak Ibu saudaraku, banyak orang meninggalkan pengajaran atau guru-guru pada masa itu, dari ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, dan beralih kepada Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus mengubah cara hidup beragama menjadi hidup dalam kasih yang sejati. Kehidupan beragama yang tidak munafik Bapak Ibu. Kalau kita membaca dari awal itu, jelas kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus membiarkan Maria yang disebutkan pada bagian ini, tapi pada bagian lain disebutkan dia adalah Magdalena, Maria Magdalena. Dan pada bagian sebelumnya di dalam pasal 8, dialah perempuan itu yang hendak dirajam, yang diperhadapkan pemuka-pemuka agama kepada Yesus, tetapi kemudian luput dari perajaman itu. Tuhan Yesus juga memulihkan orang yang berdosa seperti Maria yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat tersebut, Bapak Ibu saudaraku, yang disangkakan berzina di dalam pasal 8. Bahkan juga Bapak Ibu saudaraku dikatakan di sana bahwa dia mempunyai saudara yang bernama Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus hidup dari kematian. Bukan sekedar beragama dengan tata-tata ibadah yang ada, tapi kehadiran Tuhan Yesus adalah pusat dari agama itu sendiri yang memulihkan. Pemulihan itu untuk mengingat hari penguburan Tuhan Yesus ternyata, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Maria pada bagian ini yang di Betania ini, 3 bersaudara dengan saudaranya Marta, Lazarus yang dibangkitkan. Tidak ada penjelasan tentang orang tua mereka, tetapi kelihatannya mereka yatim piatu. Sehingga Maria berprofesi sebagai penunggu rumah, tanda petik penginapan, dan disangkakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang beragama dengan tata cara agama, berzina lalu diperhadapkan hendak dirajam
dilempari batu. Tetapi luput karena Tuhan Yesus membuat pernyataan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia yang pertama melempar batu. Ternyata di antara semua yang hadir, tokoh-tokoh agama itu, tidak ada yang melempar, artinya mereka penuh dengan dosa. Dosa tidak diselesaikan. Tetapi Yesus bukan lagi mempersoalkan siapa yang berdosa, seperti ahli Taurat dan orang Farisi, Bapak Ibu, tapi menyelesaikan dosa. Ini perbedaannya, Bapak Ibu. Ada banyak hari-hari ini orang berdosa tetap sibuk untuk menutup dosa. Tetapi Yesus datang dalam kehidupan orang Yahudi, tidak membenci orang berdosa, tapi menyelesaikan dosa mereka, seperti Maria, Bapak Ibu Saudara. Mengapa untuk mengingat hari penghiburan Tuhan Yesus? Sebab itulah tema perjanjian lama sampai dengan ke perjanjian baru di dalam penyalipannya, penguburan Tuhan Yesus, yang adalah juga penguburan dosa manusia di dalam kematian Tuhan Yesus. Ketika Yesus melayani ini menjelang dia nanti ditangkap dan disalibkan, Maria telah mengalami pemulihan dan menemukan Yesus sang pemulih hidup. Penguburan Tuhan Yesus dipahami Maria Magdalena sebagai bagian penguburan atau kematian dia di dalam keberdosaan. Tidak semua orang menemukan ini, Bapak Ibu. Sebab nanti akan kita lihat perbandingan dengan Yudas Iskariot. Itulah yang menjadi amanat khotbah dalam ibadah Passion malam hari ini. Mengingat hari penguburan atau hari kematian. Demonstrasi Maria menunjukkan penguburan yang spesial. Maria menunjukkan penguburan yang spesial itu dengan mendemonstrasikan mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kayu Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, rambut Bapak Ibu, yang adalah gambaran mahkota dirinya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 3 adalah satu tindakan untuk mengingat hari penguburan atau hari kematian Tuhan Yesus yang didemonstrasikan oleh Maria malam itu. Sebab penguburan atau kematian yang akan dialami oleh Tuhan Yesus adalah kematian yang dipersiapkan secara khusus. Sama seperti hari ini, Bapak Ibu, tidak semua orang bisa memahami apa yang akan terjadi ke depan bersama dengan Tuhan Yesus, kecuali dia telah mengalami pembaruan, restorasi dari dalam yang dikerjakan Roh Kudus, sehingga dirinya dengan segala yang ada itu adalah buah dari pengampunan Tuhan Yesus. Itu adalah residu, sisa-sisa dari pengampunan Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya cara kita menghampiri dan memaknai Passion. Jikalau kita hidup seperti hari ini sebagaimana kita hidup, bukan lagi karena kita, tapi semata-mata karena Kristus yang menghidupkan kita. Seberapa banyak orang mengerti pernyataan ini, Bapak Ibu? Khususnya di tengah pandemik ini. Masih banyak kita menemukan orang yang masih sombong. Masih banyak menemukan orang yang masih ego. Dan masih banyak kita menemukan orang yang masih memperdaya sesamanya. Belum fokus pada Kristus.
masih fokus hidup di dunia ini. Padahal antara hidup dan maut tipis bedanya hari ini oleh karena COVID. Tetapi bagi kita yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, gak usah ragu. Kalaupun kita mati, biar mati dalam Kristus. Kalau kita hidup, hidup untuk Kristus. Ada banyak orang hari ini tidak melihat perbedaan yang tipis itu. Masih sibuk mengisi dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal firman Tuhan telah mengatakan, ingatlah hari kematianmu. Ada satu ungkapan bahasa Latin menyebutkan memento mori. Ingatlah hari perhentian. Maria sudah menemukan hari perhentiannya ketika dia pada masa itu, dalam Yohanes 8 dicatat di sana firman Tuhan memperjelas. Dia itu statusnya sudah mati dalam rajam hukum agama Yahudi. Di bawah hukum Taurat, orang yang berzina layak untuk dirajam. Tapi Tuhan Yesus, sang pemilik hukum itu, memperjelas tafsirannya. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama melempar batu. Ternyata nggak ada. Dan wanita yang berzina yang dalam Yohanes 12 ini, orang Betania ini, Maria ini luput dari kematian. Residu, sisa-sisa hidupnya itu adalah untuk penguburannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, tidak ada satu tindakan lain yang dia lakukan kecuali menyerahkan yang terbaik dari dirinya untuk Tuhan Yesus. Dalam kekekalan Bapak Ibu bersama dengan Bapa dan Roh, dalam ketritunggalan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendedikasikan satu kematian yang tragis dan penuh penderitaan yang sudah dia tahu akan terjadi jika dia turun menjadi manusia. Dia lakukan itu untuk dan demi manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, dalam wujud manusia melalui kelahiran sebagai manusia di Bethlehem melalui perawan Maria dan matinya di dalam usia muda 33,5 tahun di Bukit Golgota di Yerusalem dengan cara disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea dalam pemerintahan Romawi. Yesus telah mendedikasikan kematiannya, penguburannya. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, jangan tabu berbicara tentang penguburan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, jangan tabu tentang kematian. Sebelum pandemik saja kita harus siap dengan kematian. Apalagi dengan pandemik ini. Kita tidak tahu disergap di mana. Kita tidak tahu diserbukin di mana kita oleh virus itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sangat berlebihan kalau kita khawatir dan mengesampingkan Tuhan. Saya termasuk yang tidak setuju orang bersembunyi di balik COVID sehingga tidak beribadah kepada Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu saudaraku berlindung di balik COVID ini sehingga ya syukur-syukur dia bisa mengikuti melalui Facebook, YouTube dan seterusnya online. Sekalipun Bapak Ibu saudaraku kadang-kadang dia pakai celana pendek, pakai sarung, angkat-angkat kaki, melihat YouTube itu. Online dia ikuti, tapi tidak santun menghadap Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, jangan berlindung di balik COVID. Itu poin dan judulnya.
Kalau memang sakit, ya di rumah saja. Tapi kalau memang Bapak Ibu kita sehat, kita harus menghadap Tuhan dengan satu prinsip, jikalau mati, mati untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jikalau kita mati, biarlah kita mati untuk Tuhan. Jikalau hidup, bukan untuk kita pelesiran ke Raja Ampat, ke Bali, kemana-mana pada hari Minggu, main golf, nangkap burung, memancing, main bola, main futsal, bukan. Tapi untuk Kristus, memuliakan Tuhan. Seberapa banyak orang menghayati pandemik ini Bapak Ibu? Itulah sebabnya seperti Tuhan Yesus di dalam kekekalan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus merancang kedatangannya yang lahir di kandang domba di Bethlehem dan akan mati di Golgota dalam usia muda secara manusia dan penuh dengan kesengsaraan. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah telah mempersiapkan. Dan itulah spesialnya. Dan itulah kekhususannya. Dan itulah yang membedakan dengan kematian yang lain yang tidak berguna itu. Tapi ini kematian yang bermanfaat. Itulah sebabnya di dalam Tesalonika juga firman Tuhan yang lain menyebutkan, ya, kematian kita kalau berguna ketika kita nanti ikut dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Jikalau kita hidup di dalam Kristus pada waktu Dia datang kedua kali, kita diangkat. Yang tidak diangkat masuk ke dalam penghukuman dengan proses penghakiman. Yang mati bukan di dalam Kristus akan masuk ke dalam penghukuman dengan proses penghakiman. Tetapi yang mati di dalam Kristus diangkat terlebih dahulu, diberi tubuh yang baru, menyongsong Tuhan di angkasa. Yang hidup diangkat kemudian menyongsong. Wow, suatu yang spektakuler Bapak Ibu. Tidak terselami oleh pikiran kita. Maka di dalam ibadah malam Passion hari ini, mari kita memikirkan ada waktunya kita mati. Mari kita ingat penguburan kita. Tapi lebih daripada itu, mari kita mengingat apa yang kita lakukan sebelum masa itu terjadi. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Sudah pulih, berdamai, seperti Maria yang telah berdamai dengan dirinya, menerima dirinya, disebut pelacur. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, pada bagian yang lain nanti dia akan menyerahkan semua persiapan seorang gadis mau menikah, memasuki masa pernikahannya dengan membawa narwastu. Disebutkan Bapak Ibu 3,5 kati jumlahnya, mahal harganya, kepada Yesus, bukan kepada tunangannya atau pasangannya pada saat malam pertama perkawinannya. Yang kedua, kespesialan itu Bapak Ibu membawa kematian dosa manusia yang dibebankan kepada Yesus. Yesus tidak bisa mati sebab Dia adalah Tuhan. Dia adalah Roh. Tetapi ketika Dia berdaging, Dia bisa mati. Itulah sebabnya Yesus 100% manusia. Dia bukan diciptakan oleh Allah Bapa. Dia dan Bapa itu sama-sama pencipta. Hari ini sedang marak lagi ajaran-ajaran Dwi Tunggal, peninggalan zaman Arius tahun 380 Masehi. Bidat Kristen yang telah diselesaikan pada konfesi atau sinode, ya, konsili di Efesus pada tahun 380. Itulah pengakuan iman rasuli. Tetapi untuk dan demi manusia Bapak Ibu, Yesus harus mati. Manusia mati bukan karena membawa dosa sesamanya manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi mau mati demi manusia.
Tuhan Yesus menanggung dosa manusia, tetapi dia tidak berdosa. Demikian juga dengan kematiannya. Mana bisa kematian mengalahkan Tuhan? Dia adalah roh. Tetapi dalam kedagingan dia mati karena dia pernah berdaging 100%. Dia juga adalah Allah 100%. Dia juga adalah bagian dari Bapa dan Roh Kudus 100%. Itulah sebabnya bukan saja unik, tetapi kepada kita yang mengerti ini, kita pahami bahwa kitalah yang dibawa Yesus pada waktu kematiannya di kayu salib itu. Roma 5:8. Sebab dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Orang mati kan tidak bisa berdosa, tapi orang hidup. Berarti ketika kita masih hidup, itu tafsiran sederhana. Berarti Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Yesus telah membawa semua orang yang hidup dalam kematiannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kematian Yesus untuk semua orang, universal. Tetapi tidak efektif bagi semua orang. Semua orang artinya Yesus mati untuk semua orang karena kuasanya 100%. Tapi tidak semua orang mengalami kuasa kematian Yesus karena mereka tidak percaya pada Yesus. Sebagian orang, maka efektif pada mereka yang percaya. Ini dalil-dalilnya Bapak Ibu, jangan sampai kita keliru. Jangan sampai nanti dikatakan Yesus mati untuk semua orang. Berarti orang non-Kristen juga telah diselamatkan Yesus. Ya, asal dia mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, yang dibuktikan dengan baptis dan sakramen. Kalau nggak dibuktikan kan omong doang Bapak Ibu. Banyak orang ngaku-ngaku percaya Yesus. Saya baru-baru ini bertemu dengan seseorang percaya Yesus ini segala macam, malah dia cerita tentang Yesus yang ngalor ngidul. Tapi kemudian dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tukang ngibul ternyata. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Kalau percaya dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku Yesus dengan mulut, mengaku dengan hati, lalu Bapak Ibu memberi diri dibaptis dan ikut dalam sakramen, bertumbuh dalam gereja. Jadi tidak bertumbuh di diskotik, tidak bertumbuh di tempat-tempat prostitusi. Itu menjadi masa lalu Bapak Ibu. Seperti Maria. Artinya kematiannya adalah ikhlas dan tulus dalam kasihnya kepada manusia. Mengingatkan kita di malam Passion ini Bapak Ibu, dia mati untuk saya dan Bapak Ibu saudara. Itu artinya seperti kasihnya yang ikhlas dan tulus kepada sesama. Hendaknya kita juga mempraktekkan ini tulus kepada sesama kita. Yang ketiga, kubur tidak dapat menahan kematiannya selama-lamanya. Memang penguburan Yesus itu unik Bapak Ibu. Sebab sebelum dia dikuburkan, dia telah bersabda menyatakan firman bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dan ternyata benar. Kenapa ada piramid-piramid di Mesir Bapak Ibu? Sebab orang Mesir kuno meyakini ada kehidupan setelah kematian. Maka mereka yang mati itu dimumi, dikremasi sedemikian rupa. Di bawah perbekalan-perbekalan hidup, teko tempat minumnya, tongkatnya, gigi emasnya, dan semua diperlengkapi. Tapi sampai hari ini dengan penggalian-penggalian di piramid itu ditemukan, mumi itu tetap mumi, tidak kosong. Tapi kubur Yesus kosong Bapak Ibu. Artinya perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Itulah sebabnya dia bangkit. Kubur itu tidak dapat menahannya. Perkataan Tuhan Yesus sebelum dikuburkan menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan terjadi. Nanti tema khotbah pada
Paskah, Minggu Paskah. Kita akan merayakan 2 kali ya. Yang rohani pasti mengerti ini. Kalau yang rohani tidak mengerti. Yang rohani dia pasti datang subuh-subuh ke gereja. Dan gereja membuka pintunya dan beribadah perenungan Paskah subuh. Banyak orang menangis di Paskah subuh. Saya dari kecil terbiasa dengan peristiwa ini. Tapi yang keliru tidak dibawa ke gereja Bapak Ibu. Dibawa ke pemakaman, ke kuburan. Di kuburan itulah orang pada menangis jam 4 subuh. Kemudian minum kopi dan makan lapet. Tidak ada pesan yang saya dapat di sana bertahun-tahun. Sampai kemudian saya beribadah di salah satu gereja di Jakarta. Saya datang pagi-pagi seperti kebiasaan saya, dan betul di halaman gereja itu sudah duduk semua orang. Dan renungan itu dibacakan. Gak dikhotbahkan, tapi saya tersentuh. Saya semakin tekad menyerahkan diri saya ke Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu saudaraku, yang rohani mengerti ini. Lalu kemudian ada acara-acara, nanti pada jam 9 kami ibadah lagi di gereja. Setelah itu makan bersama lagi. Saya merasakan itulah surga pada masa itu. Mereka-mereka yang tidak tahu saya di mana tempat tinggalnya yang sudah ratusan ini, tapi akrab menjadi satu keluarga dengan saya. Gereja menunjukkan identitasnya, keluarga kerajaan Allah. Maka yang rohani akan menemukan ini Bapak Ibu. Bagi kita Bapak Ibu saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui Facebook atau YouTube, mari kita perhatikan nanti Paskah. Pagi-pagi benar datang ke gereja bersekutu, merenungkan kebangkitan Yesus pagi-pagi benar, dan kemudian kita merayakan sukacita dalam ibadah Paskah sesudahnya. Seharian itu untuk Tuhan. Jangan pikirkan di situ bisnis. Jangan pikirkan hari itu untuk main futsal, memancing ikan, jalan-jalan, naik speedboat, dan seterusnya, naik klotok. Tapi mari kita pikirkan hari itu untuk kemuliaan Tuhan. Kubur tidak dapat menahan kematiannya. Yesus telah bangkit dan kita ada di sana. Melalui nats ini kita mengerti mengapa Maria ini mengerti itu adalah kematian Yesus. Sebab dia di sebelumnya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia sudah menyadari kematiannya. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku tidak akan ada makna Passion, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Gelap maupun Paskah jikalau kita tidak menemukan sebenarnya kita sudah mati sebelumnya. Kita mesti mati seperti Maria yang luput dari perajaman itu. Maka residu atau sisa-sisa hidupnya baru dia tahu itu hanya karena anugerah Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Baru dimengerti ketika dia telah berjumpa momen itu dengan Tuhan Yesus. Dan aplikasi khotbah ini kepada kita Bapak Ibu. Maria Magdalena adalah pribadi yang beruntung. Tuhan memulihkan hidupnya. Dia mengerti Tuhan Yesus lebih daripada harga diri dan harta benda yang dia miliki. Itulah sebabnya tidak ada kesulitan baginya mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya hanya untuk Yesus. Tahu Bapak Ibu, setengah kati itu yaitu 11,5 ons.
ya, konversinya. Itu kati ukuran Roma. Ingat pada waktu itu Roma menjajah Yerusalem, Palestina, ya. Berarti satu kati itu 23 ons, yang setara dengan hampir satu kilo. Maka 11,5 ons itu 340 gram, 350 gram, 40 sampai 50, Bapak Ibu. Banyak sekali. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dia membawa minyak narwastu yang begitu banyak, dan itu biasanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Maka wajar tadi disebutkan ketika dibuka, seruangan itu semerbak karena banyak. Ukuran narwastu tadi setengah kati. Mengambil setengah kati, Bapak Ibu saudara. Dan yang menarik, setelah diambil, dia tidak menyuruh murid-murid Yesus menaruh di kaki Yesus, tapi dia sendiri datang kepada Yesus tanpa perantaraan. Dan yang ketiga, dia menyekanya dengan rambutnya. Rambut bagi orang Yahudi nggak boleh digerai-gerai, ya. Itu sebabnya mereka berkerudung, bukan berjilbab, ya, kerudung. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apalagi mereka yang masih gadis, tidak sembarangan rambutnya diperlihatkan kepada banyak orang, kepada tunangannya, ya. Dan disebutkan di sana rambut itu adalah mahkota. Sampai hari ini juga disebut mahkota. Tapi yang tertinggi di hidupnya, dalam tubuhnya, dirinya, digunakan untuk menyeka, mengelap kaki Yesus yang paling dasar, rendah dalam diri Yesus, ya. Kalau rambutnya menyeka rambut Yesus, masih level seimbang. Atau rambutnya menyeka badan Yesus, masih imbang. Tapi menyeka kaki Yesus. Satu tindakan Bapak Ibu saudaraku yang menunjukkan saya ini udah gak berharga Tuhan Yesus. Sekalipun mahkota saya ini tidak ada lagi berharganya, saya ini sudah mati. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya pada waktu mau dirajam oleh ahli-ahli Taurat itu. Itu artinya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku, di dalam Matius 20 ayat 2 kita menemukan di sana minyak narwastu ini disebutkan di sana mahal harganya yang setengah kati tadi, karena ternyata pas yang disebutkan oleh Yudas Iskariot. Dia menyebut apa Bapak Ibu? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Memang segitu harganya Bapak Ibu. Setengah kati itu 300 dinar harganya. 300 dinar itu berarti upah pekerjaan seseorang selama 1 tahun. Itu menurut Matius 20 ayat 2. Bayangkan seseorang bekerja 1 tahun. Jikalau dia bekerja 1 bulan penghasilan 4 atau 5 juta, 1 tahun berarti sekitar 60 juta. Seorang gadis mengumpulkan 60 juta membeli setengah kati minyak narwastu murni. Untuk apa? Biasanya ketika dia menemukan jodoh, dilamar, di malam pertama itu dia akan buka minyak narwastu itu, semerbak ruangan perkawinan itu, kamar pengantin itu. Dia persembahkan untuk suaminya. Dan semerbak itu nanti bisa berminggu-minggu lamanya di kamar itu. Pengabdiannya kepada suaminya 1 tahun bekerja membeli minyak narwastu. Dan begitu tradisinya Bapak Ibu.
berarti dia tidak akan ada lagi yang mau dipersembahkan pada pria lain kecuali untuk Yesus. Dia telah membuka minyak narwasti itu untuk pria namanya Yesus. Berarti dia tidak ada lagi pria lain dalam hidupnya nanti, Bapak Ibu. Mengajarkan kita hari ini, Maria sudah melihat Tuhan Yesus secara utuh. Maka hartanya, rambutnya, mahkotanya, harga dirinya, sudah semuanya ada pada Yesus. Keberhargaannya ada di dalam Yesus. Yesuslah yang berharga pada dia. Mengajarkan kita, Bapak Ibu, keberhargaan kita jangan karena rambut kita, jangan karena kecantikan kita, jangan karena uang kita, jangan karena anak kita, suami kita, uang kita, sekolah kita, pendidikan kita, dan seterusnya, tapi karena Yesus. Ini poinnya. Maria Magdalena ini, Bapak Ibu, nanti sampai Yesus disalibkan dia ada di sana. Sampai nanti juga kebangkitan dia ada di sana. Memang tidak ditulis di Alkitab, tapi akhir hidupnya juga nanti dia akan setia sama Yesus. Dia telah menemukan Yesus. Sebab Maria bukan hanya melepaskan dirinya dari tuntutan rajam ahli-ahli Taurat dengan orang Farisi, dan menghidupkan Yesus, menghidupkan Lazarus saudaranya, tetapi lebih daripada itu, Maria melihat penguburan Tuhan Yesus adalah juga penguburan dirinya atas dosanya, dan itu harus dirayakan. Pas yang pertama ini rayakan Bapak Ibu, tapi rayakan kematian berdosa kita di dalam Yesus. Pastikan ikut bersama Yesus, pastikan ikut bersama penguburan Yesus. Sangat berbeda dengan Yudas Iskariot. Salah satu murid Tuhan Yesus, dia melihat inaugurasi penguburan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Maria sebagai seorang munafik, tanpa ketulusan dan penuh dengan nafsu rakus akan uang. Jikalau Maria Magdalena itu, Bapak Ibu, uang yang dikumpulkan dikasih kepada Yesus, tetapi Yudas Iskariot sering mencuri uang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Kematian Yudas Iskariot, mati bunuh diri, gantung diri, itu adalah konsekuensi dan contoh dia tidak mengenal Tuhan dalam hidupnya. Sehingga tidak ada kebangkitan bagi Yudas Iskariot, tapi Maria Magdalena ada kebangkitan. Bersama orang percaya yang lain dia dibangkitkan ketika Yesus nanti datang kedua kali. Berarti malam spesial ini kepada kita penting, Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita akan hari kematian kita. Pastikan kita bangkit bersama Yesus. Mengingatkan kita bahwa kematian kita oleh karena Kristus. Firman Tuhan mengatakan sebagai penutup dalam khotbah ini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maria Magdalena mengaminkan ini sebelumnya. Kita orang yang kesekian mengaminkan ini, tapi akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita hari ini. Maka bersyukurlah jika kita mendengar firman Tuhan, dan mari kita mempraktekkannya. Jangan takut dengan COVID, tapi takutlah dengan Tuhan. COVID tidak bisa dimusuhi, tapi bisa kita hindari dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang memproteksi kita. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu di dalam ibadah passion kami malam ini. Berkati dan tolong kami semua Bapa, mengingat hari penguburan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini. Kami menyerahkan persembahan kami, baik persembahan jemaat yang di rumah maupun yang di gereja ini, berkati. Kami menyerahkan bukan karena engkau berkekurangan, tapi karena engkau telah membuktikan bahwa engkau telah berkorban untuk kami. Dan engkau memberikan segala yang kami perlukan jauh sebelum kami meminta. Dan semua yang ada padamu, ibadah kami adalah datangnya daripadamu. Dan kami serahkan itu kembali untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Bapa di surga, terimalah persembahan kami. Kami menyerahkan ini menjadi kemuliaan bagimu. Setiap tangan yang mempersembahkan berkatilah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Dan sempurnakanlah doa kami ini seperti engkau telah ajarkan doa kepada murid-muridmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selamat Passion.